Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Melisa Putri Amni, kelas 12 Akuntansi 1. Saya ingin menyampaikan materi tentang aktiva tetap. Pengertian aktiva tetap. Aktiva adalah setiap sumber daya ekonomis yang dimiliki oleh perusahaan untuk memperoleh keuntungan di kemudian hari. Aktiva perusahaan dibedakan menjadi 3 macam, yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap. Aktiva tetap adalah aktiva suatu perusahaan yang sifatnya tetap atau permanen, yang digunakan dalam operasi-operasi penyelenggaraan suatu perusahaan. Aktiva tetap disebut juga dengan istilah fixed asset, yang aset yang dikategorikan sebagai investasi jangka panjang dan didepresiasikan kecuali tanah, dan dalam proses konstruksi dapat digunakan untuk aktivitas usaha. Contoh aktiva tetap adalah barang-barang tak bergerak seperti rumah, kendaraan, tempat usaha, dan sebagainya. Karakteristik aktiva tetap ada 5. 1. Usia manfaatnya lebih dari 1 tahun. 2. Diperoleh dan digunakan untuk operasi perusahaan. 3. Bersifat permanen. 4. Tidak dimaksudkan untuk dijual belikan. 5. Mempunyai nilai yang cukup material. Aktiva tetap berdasarkan sifatnya ada 2. Yang pertama, aktiva tetap berwujud. Aktiva tetap berwujud adalah aktiva yang berwujud yang dapat digunakan dalam jangka waktu lebih dari 1 periode akuntansi, seperti tanah, gedung, perkantoran, dan peralatannya, gedung pabrik dan mesin. Kedua, aktiva tetap tak berwujud. Aktiva tetap tidak berwujud adalah bentuk kekayaan perusahaan yang tidak memiliki bentuk fisik dan berumur lebih dari 1 tahun. Aktiva tetap tidak berwujud mencerminkan hak atau posisi menguntungkan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan seperti goodwill, hak paten, hak merek, dan lain-lainnya. Jenis-jenis dan contoh aktiva tetap ada 6. 1. Lahan-lahan. Dalam akuntansi, apabila ada lahan yang didirikan bangunan di atasnya harus dipisahkan pencatatan dari lahan itu sendiri. 2. Bangunan gedung-gedung. Pencatatannya harus terpisah dari lahan yang menjadi lokasi gedung. 3. Mesin-mesin, termasuk peralatan-peralatan yang menjadi bagian dari mesin yang bersangkutan. 4. Kendaraan. Semua jenis kendaraan seperti alat pengangkut, truk, grader, traktor, forklift, mobil, kendaraan bermotor, dan lain-lain. 5. Perabot. Dalam jenis ini termasuk perabotan kantor, perabot laboratorium, perabot pabrik yang merupakan isi dari suatu bangunan. 6. Inventaris. Peralatan yang dianggap merupakan alat-alat besar yang digunakan dalam perusahaan seperti inventaris kantor, inventaris pabrik, inventaris laboratorium, inventaris gudang, dan
lain-lain. Cara memperoleh aktiva tetap ada 6. Pertama, pembelian tunai. 2. Pembelian kredit atau asuransi. 3. Menerbitkan surat berharga. 4. Ditukar dengan aktiva tetap lainnya. 5. Diterima sebagai hadiah. 6. Aset tetap dibuat sendiri. Pembelian tunai. Aktiva tetap yang diperoleh dari pembelian tunai dicatat dalam pembukuan sesuai dengan nominal yang dikeluarkan. Jumlah uang yang dikeluarkan untuk memperoleh aktiva tetap termasuk harga yang tercantum di faktur dan semua biaya yang dikeluarkan agar aktiva tetap tersebut siap dipakai. Pembelian kredit atau asuransi. Pada aktiva tetap yang diperoleh melalui pembelian asuransi, harga aktiva tetap tersebut tidak boleh termasuk bunga selama masa angsuran dibebankan sebagai biaya bunga. Cara pencatatannya adalah proses pembayaran setiap tahun harus dibuat jurnal yang nantinya akan mengurangi untung sebesar pokok pinjaman yang dilunasi. Penerbitkan surat berharga. Aktiva tetap yang diperoleh dengan cara ditukar dengan surat berharga, saham atau obligasi perusahaan, dicatat dalam buku besar sebesar harga pasar saham atau obligasi yang digunakan sebagai penukar. Apabila harga pasar saham atau obligasi itu tidak diketahui, maka harga perolehan aktiva tetap ditentukan sebesar harga pasar tersebut. Ditukar dengan aktiva tetap lainnya. Aktiva lama digunakan untuk membayar aktiva baru, baik seluruhnya atau sebagian, di mana kekurangannya dibayar tunai. Seperti istilah lainnya adalah tukar tambah, diterima sebagai hadiah. Untuk aktiva tetap yang diperoleh dari kondisi ini, pencatatannya bisa dilakukan menyimpang dari prinsip harga perolehan atau sebesar harga pasarannya. Aset tetap dibuat sendiri. Pada cara ini umumnya dilakukan untuk pembuatan aktiva dalam bentuk perabot atau pendukung usaha lain yang dibuat langsung baik oleh karyawan atau tenaga khusus. Semua biaya yang dibebankan untuk pembuatan aktiva sendiri seperti bahan, upah langsung, dan factory overhead langsung, serta biaya factory overhead tidak langsung. Sekian, terima kasih dari materi yang saya sampaikan. Wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.